Kita sudah pada tahu bahwa makan yang ngawur bisa memicu diabetes, ya kan? Dan kebanyakan pemirsa pasti sudah juga paham bahwa kurangnya olahraga dan kegiatan fisik itu juga ikut berperan dalam terjadinya problem gula darah tinggi. Tapi apa Anda sudah tahu bagaimana faktor mental juga ikut berdampak besar terhadap diabetes? Soalnya keadaan jiwa kita sangat mempengaruhi metabolisme kita dan bisa memperburuk diabetes dan komplikasi terkait. Maka pada episode ini rekan saya akan mengupas persoalan gangguan mental dan dampaknya pada gula darah. Simak sampai selesai karena saya yakin kebanyakan pemirsa belum sadar betapa penting ketenangan jiwa dalam upaya melawan diabetes dan penyakit kronis lainnya. Oke deh, jadi hari ini kita mau bahas soal kecemasan, stres, tidur, dan gimana semua itu berdampak pada resistensi insulin dan diabetes. Iya, soalnya banyak banget yang nanyain soal itu belakangan ini. Kayaknya emang lagi jadi topik yang sering banget dibahas nih. Dan kita punya beberapa hal menarik buat digali. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anxiety, yang juga dikenal sebagai kecemasan berlebihan, itu ada banyak macamnya. Macam-macam apa dan kayak gimana ya? Yuk kita bahas. Kita cenderung pikir kalau kecemasan berlebih itu cuma ada satu jenis. Padahal sebenarnya ada banyak sekali macamnya loh. Tepat sih. Ada gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia, dan juga kecemasan sosial. Ditambah agorafobia, OCD, PTSD, gangguan penyesuaian, dan seterusnya. Nah itu dia. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai sindrom kehidupan yang penuh tekanan. Wah, betul itu. Daftarnya panjang banget. Benar. Dan itu benar-benar nunjukin bahwa nggak ada satu solusi yang cocok buat semua orang. Soalnya tergantung sama jenis kecemasan apa yang sebenarnya lagi kamu hadapin, pendekatannya juga bakal beda banget. Iya, kamu harus nyari tahu apa yang lagi kamu hadapi. Sebelum akhirnya kamu bisa cari tahu gimana cara benerinnya. Betul banget. Penyebab utamanya bisa beda banget. Dan itu yang aku rasa menarik banget. Tahu nggak sih, penelitian itu ngebahas gimana seringnya orang pergi ke dokter. Mereka kunjungan 15 menit, terus keluar bawa resep. Ya memang begitu. Padahal itu hanya meredakan gejala. Nah itu dia, resep obat itu nggak betul-betul menyelesaikan akar masalahnya. Iya, kayak cuman ngecat tembok yang udah retak parah. Lama-lama ya tetap ambruk juga. Mungkin retaknya jadi tertutup. Tapi itu nggak benar-benar ngatasin masalah yang mendasarinya. Itu dia. Dan dalam penelitian itu ada analogi menarik, yaitu analogi di mana seseorang mendayung dengan keras tapi pakai perahu yang bocor. Jadi walaupun udah berusaha sekuat tenaga, tapi dia cuma diam di tempat atau bahkan tenggelam. Itu analogi yang bagus banget, karena kamu bisa kejebak dalam siklus cuma atasi gejala dan nggak pernah benar-benar sembuh. Hal ini khususnya mengkhawatirkan, karena mereka ngebahas gimana kecemasan itu sendiri. Sebenarnya bisa nyumbang ke masalah lain, kayak masalah tidur dan disfungsi gula darah. Iya, semuanya saling berhubungan. Oke, mari kita bahas itu. Gimana kecemasan bisa menjadi penyebab masalah tidur dan berdampak negatif terhadap gula darah? Jadi gini, pas kamu cemas, badan kamu masuk ke mode waspada atau siap beraksi. Oke, terus? Jadi pikiran kamu muter-muter, jantung kamu berdetak lebih cepat, dan badan jadi kebanjiran hormon stres. Dan itu yang bikin susah banget buat tidur. Tepat. Kamu jadi tegang banget, dan itu bisa naikin gula darah kamu. Jadi coba jelasin deh, gimana stres mempengaruhi gula darah? Oke, jadi saat kamu stres, badan kamu mompa kortisol, dan kortisol ini bisa naikin level gula darah kamu. Resistensi insulin juga bakal meningkat. Bukan itu aja, kortisol tinggi juga menyebabkan kecenderungan tubuh kita menyimpan lemak. Dan kebanyakan lemak simpanan itu juga sangat berperan dalam terjadinya diabetes dan resistensi insulin. Dan seperti yang kita tahu, resistensi insulin adalah akar dari diabetes. Maka topik ini sangat relevan bagi pemirsa yang punya gula darah tinggi. Itu dia. Banyak orang nggak sadar bahwa diabetes bukan hanya disebabkan oleh makanan yang ngawur, tapi juga bisa dari stres atau anxiety. Selain itu, stres juga bikin kita kurang tidur. Dan sebenarnya, tidur yang berantakan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam terjadinya diabetes dan resistensi insulin. Betul. Kita juga sering dengar dari para anggota komunitas solusi diabetes bahwa ketika kurang tidur, hal itu sangat berdampak pada gula darah puasa mereka. Dan kalau gula darah terus-terusan tinggi, itu bisa memperburuk resistensi insulin.
Dan resistensi insulin itu pas sel-sel kamu sebenarnya berhenti merespon terhadap insulin, ya kan? Benar, insulin itu hormon yang bantu badan kamu gunakan gula buat energi. Jadi sebenarnya makin cemas kamu, makin buruk tidur kamu, maka kamu makin bakal kena resistensi insulin. Ini siklus kayak lingkaran setan yang nggak habis-habis. Iya, penelitian juga menunjukkan kalau kamu ada di sekitar orang yang cemas bisa bikin kamu lebih cemas. Wah, itu kayak kecemasan menular. Gila kan? Terus belum lagi kamu tambahin hal-hal kayak pola makan yang buruk, kurang olahraga, lihat layar sepanjang malam, dan lain-lain. Kayak badai yang sempurna. Iya, nggak heran banyak orang lagi kesulitan menghadapi ini semua. Jadi obat-obatan bukan jawabannya. Nah, terus apa yang bisa kita lakuin buat menghentikan siklus ini? Itu pertanyaan yang bagus, dan untungnya ada beberapa metode yang menjanjikan, tapi aku rasa sebelum kita bahas solusinya, kita perlu benar-benar ngerti apa yang terjadi di badan kita saat kecemasan itu muncul. Oke, aku siap dengerin. Mari kita bahas. Tahu nggak sih, kita sering mikir kecemasan itu kayak cuma masalah mental doang, tapi itu benar-benar punya efek fisik ke badan juga loh. Oh ya, pastinya sih gitu. Ingat semua respon waspada yang tadi kita omongin? Soal adrenalin dan semua hormon stres itu. Tepat, kayak bayangin kalau itu dipicu terus-terusan. Oh ya ampun. Bahkan pas nggak ada bahaya beneran, Bener, kayak cuma stres setiap saat tanpa alasan jelas. itu bisa bener-bener ngerusak tidur kamu. Masuk akal sih ya. Susah buat santai pas badan kamu mikir dia lagi dalam keadaan bahaya setiap saat. Tepat, dan penelitian yang lagi kita lihat di sini, itu sebenarnya nunjukin hubungan langsung antara stres, kurang tidur, dan resistensi insulin. Oke, jadi disinilah semuanya ketemu. Ceritain lebih banyak dong soal hubungan itu. Oke, jadi pas kamu gak cukup tidur, badan kamu ngehasilin lebih banyak hormon yang namanya ghrelin. Dan ghrelin ini bikin kamu lapar. Tapi di saat yang sama, kamu ngehasilin lebih sedikit hormon leptin. Yang mana itu adalah hormon yang ngasih tahu kalau badan udah kenyang. Oh, jadi kalau kurang tidur maka jadi lapar dan susah ngerasa kenyang. Tepat, ini perangkap ganda, sehingga bisa menyebabkan makan berlebihan, khususnya kayak makanan olahan yang manis. Dan itu cuma bikin masalah gula darah jadi lebih buruk dan muter-muter terus ke masalah yang sama. Iya, stres merusak tidur, kurang tidur merusak kinerja produksi hormon. Akibatnya, jadi pengen makan makanan yang nggak oke punya. Dan makanan kacau ini jadi penyebab resistensi insulin. Aduh, memang kacau banget. Iya, ini faktor-faktor yang saling berhubungan. Jadi gimana cara kita ngelepasin diri? Untungnya, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin yang lebih daripada cuma minum pil doang. Oke, bagus. Apa aja tuh solusinya? Hal pertama, ya dengan ngatasin pemicu utama kecemasan, yaitu cari cara sehat buat ngadepin stres. Kayak hal-hal apa? Jadi gini, mereka nyebutin, meditasi, latihan pernapasan dalam, bahkan cuman ngabisin waktu di alam juga bisa. Wah, itu semua hal yang bagus. Iya, itu benar-benar bisa bantu nenangin pikiran kamu dan ngebawa badan kamu jadi lebih tenang. Ada juga ide buat ngatasin pola pikir yang nyumbang kecemasan untuk diri kita, yaitu dengan mengatasi overthinking atau terlalu banyak pikiran. Nah, di sini pentingnya cerita sama keluarga atau teman dekat. Kadang, cuman dengan cerita aja, kita udah ngerasa jauh lebih lega. Iya, aku setuju banget soal itu. Jadi sebenarnya, itu bantu kamu buat ngenalin dan ngelawan pikiran negatif yang jadi sumber kecemasan itu. Jadi sebelum terjebak pikiran-pikiran negatif, ada baiknya mundur sejenak dan mikir, sebenarnya pikiran ini benar nggak sih? Tepat, nambah waktu buat ngatur kecemasan berlebih, dan memberhentikan pola jangka panjang itu. Itu juga bisa berlaku buat semua jenis kecemasan yang tadi kita omongin, ya kan? Bener, ini bukan cuma buat satu jenis spesifik. Ini soal berantas sampai akar masalahnya. Aku suka itu. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes.
Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Dan ngomongin soal akar permasalahan, yuk kita bahas soal tidur. Tidur itu penting banget. Apa yang penelitian ilmiah bilang soal cara tidur lebih baik? Ada banyak hal yang bisa kita lakuin buat mastiin tidur kita nyenyak. Tapi, karena kita udah bahas ini di episode sebelumnya, kita nggak bakal bahas lagi di sini ya. Oh iya, episode kita soal tidur itu seru banget deh. Aku rekomendasikan buat pemirsa kita yang belum dengerin episode itu. Kita udah pasang link ke episode itu di deskripsi video ini ya. Dan mereka juga nyebutin pentingnya atasi kondisi medis mendasar yang mungkin mempengaruhi faktor masalah tidur. Benar. Jadi kalau kamu ngelakuin semua hal yang benar, tapi masih nggak bisa tidur nyenyak, maka mungkin kamu harus cari akar masalahnya, biar bisa nemuin solusi yang tepat. Nah, itu dia. Nyingkirin hal-hal kayak ketidakseimbangan hormon dan mendengkur. Benar, karena mendengkur itu tanda kelelahan atau bahkan kesulitan bernafas. Dan tentunya, kamu nggak bisa ngomongin soal ini tanpa nyebutin olahraga. Oh iya, olahraga. Itu kesukaan aku. Itu ngasih perbedaan yang gede banget. Iya benar. Mereka khususnya ngebahas seberapa pentingnya cuman gerakin badan kamu secara teratur. Bahkan kalau cuma sedikit, Tepat. Bahkan kalau cuma jalan kaki tiap hari. aku juga bisa ngelakuin itu. Bener. Itu bantu ngebersihin pikiran kamu. Dapat udara segar dan ngelepasin endorfin atau hormon bahagia. Aku selalu ngerasa jauh lebih baik abis jalan kaki. Iya, dan di luar manfaatnya yang meningkatkan mood, olahraga sebenarnya bisa langsung ningkatin kontrol gula darah kamu. Beneran kok bisa? Iya, dengan ningkatin sensitivitas insulin kamu. Oh gitu, jadi olahraga bener-bener ngebantu badan buat pakai insulin dengan lebih baik ya? Tepat. Dan itu nggak harus sesuatu yang gila. Mereka nyebutin contohnya kayak yoga. Iya, itu rasanya tenang banget. Tepat. Jadi, hanya dengan mengatasi kecemasan, dapet tidur yang lebih baik dan lebih banyak gerakin badan, kamu kayak ngebikin umpan balik positif ini. Belum lagi ketiga hal ini nggak cuma ngedukung kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Ini semua soal ngambil pendekatan yang menyeluruh, dan juga ngerti gimana semuanya berhubungan. Nggak cuma nyari solusi cepet, tapi buat perubahan gaya hidup kecil yang nyata. Iya, dan itu membawa kita ke sesuatu yang penting banget, yang mana itu advokasi diri. Oke, apa maksud kamu dengan advokasi diri? Jadi gini, ilmu sains membahas seberapa penting ambil tanggung jawab atas kesehatanmu sendiri. Coach Dominic juga selalu suka ingetin kita bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan sesuatu yang kita terima. Iya, betul sekali. Mendapatkan kesehatan optimal itu adalah perjuangan. Dan hanya kita sendiri yang bisa memperjuangkannya. Tepat, karena semua orang tuh beda-beda. Maka kita sendiri yang paling tahu hal terbaik untuk diri kita masing-masing. Iya, masuk akal. Jadi nggak cuma ngikutin protokol generik doang. Bener, dan itu mungkin artinya keluar dari kotak medis konvensional itu. Aku rasa itu penting banget. Kayak kita punya kekuatan lebih dari yang kita sadarin. Dan ini bukan soal jadi sempurna. Benar. Ini soal kemajuan. Tepat. Coba perhatiin seberapa nyenyak kamu tidur abis ngabisin waktu di luar. Atau seberapa banyak energi yang kamu punya kalau kamu olahraga secara teratur. Semakin kamu fokus sama kebiasaan sehat itu, makin gampang jadinya dan makin baik juga yang kamu rasain. Iya, kayak perbaiki perahu bolong yang tadi kita omongin. Itu cara yang bagus buat ngungkapinnya. Dan juga, kamu nggak harus ngelakuin ini sendirian loh. Coba temukan komunitas online di mana kamu bisa berdiskusi sama orang lain. Itu bisa sangat membantu. Benar. Kalau menghadapi sesuatu yang berat bersama orang lain dengan pengalaman serupa, rasanya jadi jauh lebih mudah. Coach Dominic sedang persiapkan banyak materi tentang topik stres dan tidur. Katanya akan ada banyak episode yang akan membahas lebih detail tentang hal-hal yang hanya sempat kita sentuh di sini. Makanya jangan lupa jadi subscriber pada channel Solusi Diabetes ini, biar nggak kelewat kalau kita terbitkan episode baru. Iya, dan jangan lupa soal intuisi kamu sendiri. Oh iya, itu bagus. Dengerin badan kamu. Dia tahu apa yang dia butuhin dan mereka secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain. Tepat. Karena untuk mengingatkan lagi, kalau kamu stres atau cemas berlebihan, itu bisa bikin kamu kesulitan tidur. Kalau tidur kamu buruk, hal itu mengakibatkan resistensi insulin dan mengakibatkan gula darah tinggi. Betul banget. Semuanya kayak efek beruntun. Nah, habis menyimak podcast ini, Anda sudah paham bahwa keadaan mental juga berperan pada penyakit kronis seperti diabetes.
Dan seperti juga disinggung oleh rekan saya, keadaan mental cenderung berdampak negatif pada tidur kita. Bagi pemirsa yang ingin tahu betapa buruk dampak dari tidur yang berantakan pada diabetes, jangan kelewat nonton video ini juga.